Baik, pada kesempatan ini saya akan uji coba, uji nyali lah barangkali menginstalasi Nginx dan RTMP. Ini fungsinya adalah bikin semacam web server untuk live streaming seperti di YouTube. Jadi ini bikin live streaming dengan RTMP seperti di YouTube. Cuman saya akan cobanya di Ubuntu 20.04 yang baru. Oke. Jadi kalau di YouTube Anda bisa masuk ke YouTube ini. Nah, di sini ada menu nih. Go live. Jadi kita akan bikin seperti ini, jadi kita bisa live streaming dari server sendiri menggunakan Nginx RTMP. Saya udah lama tidak instalasi seperti ini. Kita akan coba instalasi sekalian ngupdate catatan yang ada di wiki saya. Ini catatannya di wiki, ada di Nginx. Ini masih belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini masih bahasa Inggris semuanya. Nanti kalau sempat terjemahin. Ini catatan yang lama. Ini saya akan coba benerin catatan yang ini. Masih bahasa Inggris, sekalian saya benerin ke bahasa Indonesia. Oke. Wah, seru kan? Bahasa Inggris banget ini. Kacau. Jadi ini masih kopas dari opensource.com artikelnya yang ini. Kopas. Cuman dia umum, dia bikin artikel untuk instalasi di Unix dan BSD operating system. Oke. Ini saya akan banyak yang saya delete-deletein aja, saya langsung instalasinya aja. Bentar. Oke, kita coba langsung. Di sini sudah di VirtualBox sudah saya bikin server kosong 20.04 Nginx sama RTMP udah ada di dalamnya. Sorry, ini masih kosong, Nginx sama RTMP-nya belum diinstal. Saya akan jalankan servernya start normal. Jadi servernya akan dijalankan, kita akan coba instalasi Nginx RTMP ke dalam server itu dari nol, benar-benar nol, dan saya juga nggak tahu bisa apa enggak. Soalnya ini pertama kali saya coba di Ubuntu 20.04. Oke, jadi jangan khawatir, ini eksperimen, belum tentu berhasil. Ya begitulah. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Kita coba sekalikan merekam aja, kalau berhasil syukur alhamdulillah, kalau enggak ya nasib. Oke, saya masuk ke server sekarang. Oke, clear layar, if config. Servernya IP-nya 192.168.0.150. Saya minimize aja. Saya tidak akan pakai terminalnya VirtualBox karena saya nggak bisa kopas kalau pakai terminal VirtualBox. Jadi saya dari terminal laptop saya, laptop dari komputer saya 150, saya masuk. Yes. Oke. Sekarang saya berada di server. Sudo su. Oke, sekarang saya sudah di server. Sekarang kita akan coba edit ini. Sekalian kita akan coba install. Ini saya buang, nggak perlu. Live streaming adalah nggak usah, nggak usah. Ini yang perlu diperhitungkan dalam live streaming. Ya. Yang perlu dipikirkan dalam instalasi live streaming video server. Oke. Kualitas berapa viewer. Oke. Akses, jadi ada 4. HD atau SD, contohnya gitu aja. Jumlah pemirsa, subscriber atau apa ya, pemirsa aja lah ya. Jadi intinya sih kita bikin TV sih sebenarnya. Jadi TV-TV yang sekarang bisa tewas ini sebenarnya.
dengan adanya live streaming mau direkam atau tidak. Rekam bikin masalah karena harddisknya harus besar. Sarannya sih tidak direkam. Kasihan deh. Jadi kita aja yang sebagai studio yang streaming yang rekam. Apakah private atau open? Itu ya, itu yang diperpikirin cuma itu aja sih. Jadi mau HD, SD, jumlah pemirsa, jumlah pemirsa mau direkam atau tidak, ini urusannya ke harddisk, kemudian private atau open. Oke, sekarang ini dibuang. Rekomen apa bukan spek server 4 GB RAM, spek minimal kali ya, 20 GB disk, satu core i7 gitu. Di sini digunakan RTMP, tidak menggunakan WebRTC. Karena banyak yang pakai sih RTMP, lebih gampang sih. Tapi itu kalau mau pilihan lain satu lagi WebRTC. Tapi kita makainya RTMP juga. Oke. Di sini ganti aja lah. Digunakan RTMP. Audio alternatif lain adalah WebRTC. Oke, cukup. Oke, sekarang kita setting server langsung. Setting server. Jadi instalasinya pertama adalah instalasi Nginx. Upgrade ya udah optional aja ya, optional. Oke, kita akan update dulu nih. Mana tadi server saya, ini dia. Oke, saya update di situ. Upgrade nggak saya kerjakan, optional aja. Kalau mau coba juga bisa, cuman nanti saya butuh waktu lagi. Males nunggu. Kalau banyak yang di-upgrade males nunggunya. Tapi ini udah 20.04 sih, harusnya upgrade-nya sedikit sih. Nah, coba. Ada yang harus di-upgrade sih, bisa di-upgrade nih. Paste. Banyak yang di-upgrade. Males. Ini ada beberapa yang di-upgrade sih sebenarnya. Security. Banyak yang di-upgrade, security banyak yang di-upgrade. Nah, males lah. Udah biarin aja dah. Selamat dah lo. Ini optional aja. Kemudian langsung kita akan install. Installnya pakai cara tambahin ini ya. Dah. Kita install kayak gini aja Nginx-nya. Udah. Enter. Kita install Nginx langsung. Oke. Come on, nah biarin. Nginx adalah web server, jadi kita hanya install web server di situ. Selanjutnya kita perlu install RTMP, instalasi RTMP agar
Nginx dapat menangani media stream. Media itu bisa video, bisa audio ya. Jadi streaming ini bisa tidak harus video saja, bisa audio. Jadi kita harus nambahin add universe, kemudian lib nginx mod rtmp. Cuma itu aja sih tambahannya. Oke, saya akan lakukan ini satu-satu. Saya tambahkan repository universe di sini, sudah diaktifkan kebetulan buat mastiin doang. Sekarang saya install nginx. RTMP-nya saya install. Ini dia install library untuk RTMP, modul RTMP-nya diinstal. Oke. Oke, masuk udah. Sekarang tambahkan konfigurasi supaya untuk menangani RTMP di nginx untuk menangani RTMP. Bagi Anda yang belum biasa bisa pakai nano, saya kebetulan makainya VI, jadi saya rubah ke VI, minta maaf. Oke, saya akan masuk ke sini, paste. Oke, ini konfigurasinya dia. Ini web servernya buat nanganin HTTP. Dia di set untuk nangani 768 sambungan. HTTP-nya ini, SSL-nya itu settingan SSL. Oke, zip di set, mail kalau ada email bisa di set. Udah kosong. Sekarang saya akan tambahkan di bawah sini. Tambahkan bawah. Oke. Oke, ini saya masukkan semua ke bawah. Copy. Oke, saya harus ngilangin ininya dulu, spasi. Satu. Oke, sekarang RTMP sudah dimasukkan. Ini perhatikan live on, record off. Jadi tidak, sama sekali tidak merecord. Jadi kita bisa hemat hard disk. Jadi kalau mau record, yang record adalah studionya, bukan si servernya. Servernya tidak record supaya hard disknya sedikit di server. Oke. Selesai. Save. Selesai sudah. Di save. Restart nginx. Sudah siap. Cuman gitu aja sih instalasinya. Nih Anda bisa milih, bisa pakai ini. Uts, ini belum di save. Oke, kita bisa milih pakai ini, atau harusnya bisa juga gini. Nah, ada dua pilihan sih sebenarnya. Kalau yang pakai sistem kontrol itu nanti kalau di booting dia nyala langsung. Oke, jadi selesai. Udah cuma itu aja sih. Ini ini server nginx-nya. Nah, ini saya save dulu sampai titik ini, save. Oke, jadi sampai titik ini kita bisa streaming, punya server streaming. Nah, yang jadi masalah kita bagaimana cara streaming ke server itu kan. Oke, ini config IP-nya 150, ingat ya. Oke, sekarang untuk streaming ke server itu, nah ini ada, sebenarnya tulisan ini ada dua sih, Linux sama BSD. Yang BSD saya delete aja karena saya nggak ada BSD di sini. Ini setup di server BSD saya buang semua ini. Delete aja, BSD dibuang, buang.
Ini buang. Ini sama, mirip kan sama yang tadi. Engine start, engine X start. Nah, ini saya buang semua BSD-nya. Nah, sekarang studionya. Jadi secara umum kalau kita lihat bentuknya, pinta biar kebayang makhluknya ya. Oke. Satu ada 3 makhluk yang harus kita set. Yang satu server streaming. Di sini ada Engine X sama RTMP sudah kita set. Sekarang kita butuh studio yang buat kirim videonya. Ini studionya. Studio yang buat ya kayak pemancar ini apa? Studio buat TV-nya. Kita pakai OBS Studio di sini. Kemudian satu lagi kita bisa pakai kliennya. Kalau di mana sih namanya? Di YouTube kita pakai browser aja. Di sini kita pakai VLC. Ini kliennya kita bisa pakai VLC yang lebih sederhana daripada web sih sebenarnya. Emang klien buat nonton streaming video. Jadi kita butuh 3 ini doang sih. Ini sudah kita set sekarang server streamingnya, Engine X sama RTMP sudah di set. Sekarang kita coba lihat OBS Studionya. OBS Studionya sudah pernah saya set buat streaming ke YouTube langsung. Sekarang akan saya set studionya untuk ke streaming server yang lokal ini. Jadi ini akan masuk ke sini nih ya videonya, kemudian akan ditonton di sini kira-kiranya. Ini pemancarnya, studio. Ini pemancarnya, ini penerimanya, kira-kira kayak gitu lah. Jadi ini kita sebenarnya kita bikin televisi sih, tapi di internet. Jadi enaknya TV di internet adalah tidak perlu izin. Kalau TV pakai radio pakai izin dan mahal lagi. Kalau ini kagak, murah banget. Jadi semua orang bisa punya TV, semua orang bisa punya studio, enak-enak aja sih, udah santai hidupnya. Ini saya save dulu ya buat thumbnail streaming. Oke, jadi thumbnailnya nanti ini. Gombal banget thumbnailnya. Oke. Sekarang kita akan lihat OBS Studionya. Kita akan coba rubah konfigurasinya. Ini kita pakai OBS ya. Salah. Buka lagi lah OBS. Oke. Di sini kebetulan saya setting saya buat ke streaming ke YouTube. Jadi screen capture yang saya pakai, saya buang aja dulu. Ini saya buang, screen capture-nya saya buang. Yes, buang. Oke. Jadi kosong, tidak ada ininya. Sekarang yang saya akan tambahkan, bisa nggak saya streaming media source? Nah, ini filenya saya browse. Filenya video ya. Mana sih tadi? var data library 4 aja ya, video-video saya aja lah biar enak, gampang. Screen recording. Nah, ini sebenarnya apa yang saya streaming di YouTube saya simpan sebenarnya videonya. Ada di 2020 ya. Oh, yang huruf besar. Ini dia. Kok susah di atas berarti. 2019 2020. Ya udah sembarangan lah ya. Ini cara instalasi GNS3. Oke. Ini harus saya catat dulu nih, atau screenshot kali ya. Jadi media source-nya sudah saya set. Ini media source-nya yang akan di stream. Gimana caranya? Add, saya catat ya.
Ya, ya jalan dia. Ya jalan dia. Jalan dia. Ya udah. Kalau di sini tulis saja ya. Kita bisa streaming menggunakan OBS. Perlu di set media source. Mana OBS saya? Source perlu di set source ke media source, terus filenya, nama file MP4 gitu ya kira-kira. Nah sekarang yang perlu di set yang kedua adalah settingan streamingnya sendiri. Oke, di sini settingan streamingnya ada di sini nih, file, setting, stream. Oke, saya catat itu mana sih? File, setting, stream. Oke, di sini saya harus milih. Ini kan servicenya YouTube Gaming. Nah ini diganti nih, jadi custom. Karena kita tidak pakai Twitch, kita tidak pakai Mixer.com, kita tidak pakai Facebook Live, kita tidak pakai ini semua, kita pakai custom. Jadi sih ditulis dulu, dicatat ini ya. Stream, sini custom. Ke mana? Server kita isi, diisi IP address server. Nah, di IP address servernya adalah tadi misal cek dengan ifconfig di server. Jadi kita bisa cek pakai ifconfig di server. Server itu yang mana ini tadi? Ifconfig ini kelihatan IP-nya adalah 150. Jadi di sini saya IP-nya 192.168.0.150. Nah, streaming key-nya yang seru nih sini. Ini nggak ada streaming key nih sekarang. Kondisinya nggak ada streaming key. Kita coba. Saya belum tahu cara ngeset streaming key-nya gimana juga. Nah, oke, beres. Setting clearing section. Nah, custom. Oh, harus seperti ini nulisnya. Nulisnya ini. Oh, streaming key-nya kita yang ngeset berarti ini. Oh, ini streaming key-nya kita yang ngeset. Jadi bukan dari server yang ngeset, kita yang ngeset, dan ini yang harus kasih tahu ke pemirsa nantinya. Oke. Jadi ini harus pakai formatnya seperti ini. Nah, ini salah nih. Server diisi. Nah, ini harus gini nih. Server diisi dengan formatnya harus seperti ini persis. Mana tadi? Ini dia. Formatnya seperti ini ya.
servernya harus gitu persis. Oke, jadi saya akan nulis servernya salah yang di sini tadi. Ini salah, servernya adalah rtmp.2/live. Oke, sekarang kita show dulu ini. Waduh, streaming key-nya horor. Streaming key-nya kita ngeset seperti ini. Cuman kalau mau manusiawi, kita ganti streaming key-nya. Bentar. Mana catatannya? Oke, ini dia. Jadi sudah jelas alamatnya ini. Nah, sekarang urusan streaming key. Streaming key kita set sebagai bagi user untuk akses. Misalnya saya colong dulu yang ini ya. Misalnya Ono live. Ono misalnya saya lagi ngasih ceramah tentang apa gitu, misalnya IP address, janganlah, teknik jaringan misalnya gitu ya. Jadi ada yang user nggak bisa ngapal, ada yang user bisa hafal. Jadi suka-suka sih. Nah, oke, sekarang saya akan saya ganti jadi Ono teknik jaringan aja biar usernya gampang ngapalnya. Ini Ono teknik jaringan. Jadi nanti bentuknya kayak gini, streaming key-nya ini kalau di hide kayak gini, show kayak gini. Oke. Apply. Oke. Jadi udah siap dia streaming. Streamingnya udah siap. Sekarang coba lihat lagi. Mana? Oke, ini udah beres urusannya streaming key. Oke, apply oke. Klik start streaming. Oke. Klik start streaming di OBS kalau udah siap semua. Oke, jadi ini beres. Ini di OBS bagian bawah sini ada, sebelah kanan ini ada start streaming. Jadi ini settingannya cuman ada dua kalau kita lihat. Ada settingan ini stream. Oke, pilih custom RTMP IP address live. Terus kita set streaming ini. Oke, streaming key-nya. Ini oke, udah. Dan kita ngasih tahu yang kita stream apa di sini. Kita pilihannya ada banyak sih sebenarnya. Bisa audio, audio input, audio output, ada color source, ada gambar, ada slideshow, ada macam-macam, ada teks, capture screen. Saya biasanya seringnya screen capture. Oke. Bisa window capture, bisa video capture device. Ini kalau kita punya kamera langsung kita bisa webcam, bisa tempelin dan kita streaming dari webcam juga bisa sih sebenarnya. Cuman saya males ngasih lihat muka saya soalnya nggak bagus. Jadi saya biasanya screen capture. Minta maaf. Ini akhirnya saya dikasih donasi webcam nih kemarin sama Mas Tel, dasar sebel banget. Jadi kita akan screen capture, kita akan kirim ini aja ya, media source aja yang gampang. Oke. Jadi kita bisa milih sebenarnya apa yang kita stream, bisa kita pilih di sini. Kalau mau bikin radio di internet juga bisa. Jadi ya kita input aja yang kita atau audio output yang kita capture kita kirimin juga bisa. Jadi kita bisa bikin recording studio di sini, terus kita outputnya aja juga bisa. Oke. Nah sekarang kita bisa start streaming. Nah ini udah mulai dia ngirim ke server. Kecepatannya adalah 2
2 mega, hampir 3, 2, sekian Mbps ke server. Dia udah streaming nih, sekarang servernya udah di stream. Sekarang kita urusannya ini saya save dulu. Oke, jadi kita sudah sampai tahapan server udah beres, broadcast ini studio, ini ganti namanya, studio broadcast dengan OBS. Cuman gini aja settingannya. Instalasi OBS bisa Anda lihat di video saya yang lain. Sekarang kita urusannya di sisi user, sisi klien. Bagaimana kita bisa melihat itu semua. Jadi kita harus install VLC. Kebetulan saya belum install VLC di sini. Saya akan coba install dulu VLC-nya. Yang ini sudo apt install -y lah, -y install VLC. Saya ambil, oke, biar dia install VLC dulu. Salah pencet, yang ini harusnya. Oke, setting di sisi klien atau penonton. Untuk bisa menonton, salah satu yang sederhana bisa menggunakan VLC. Di Ubuntu bisa kayak gini caranya, apt-y install VLC. Kalau Anda pakai Android bisa coba lihat di Play Store, playgoogle.com. Di sini ada VLC. Nah, ini bisa diinstal juga VLC itu di Android. Jadi Anda bisa install VLC di Android. Karena saya pakai laptop lagi, Ubuntu Linux biasa, saya pakainya gini aja. Nanti alamat videonya adalah ini. Oke, jadi cuma gitu aja sih, sebenarnya sederhana aja sih. Coba di save. Oke, ini what to go next. Bisa kita record apa segala macam, bisa limit akses, siapa aja yang bisa akses, bisa recording. Oke, coba kita tonton dulu. Ini udah selesai belum? Oke, VLC, continue. Sekarang kita akan pakai media network stream. Dicatat nih ya, media open network stream. Saya catat dulu. Media open network stream. Mana tadi VLC saya? Di bawah biasanya. Ini dia. Media open network stream. Nah, ini masukin RTMP 192.168.0.150/live ono teknik apa tadi? Lupa saya. Lihat di sini dah. Maklum. Stream. Ya. Harus baca lagi dah. Lupa. Ono teknik jaringan harus dihafal. RTMP IP slave. Oke, sekarang kita coba lagi. Ono bener, ono teknik jaringan. Oke,
Ini harus benar semuanya. RTMP.2// live ono teknik jaringan. Harusnya tinggal play doang sih. Play. Nggak keluar. Bagus. Nggak keluar. Bagus. Bentar, ini udah di save. Coba. Oh, jalan nih. Ini udah jalan. Ini saya pakai ini udah jalan. Jadi butuh waktu buat buffering dulu sih. Jadi yang saya streaming tadi sudah jalan. Oke, ya udah kita nonton lah kayak orang gila lah. Jadi yang saya streaming tadi sudah jalan. Ya cuman gini doang sih. Ini ono lagi nerangin. Ini suaranya kok nggak keluar sih? Cuman gini doang sih. Ini suara belum keluar apa gimana, nggak tahu udah saya. Ya pokoknya streaming videonya udah jalan ya. Tinggal harus oprek-oprek lagi nih suaranya kenapa nggak keluar. Ya cuman gitu aja sih streaming mah udah jadi. Oke, ini saya udah cukup bikin pusing kepala, mudah-mudahan tidak pusing. Tapi secara umum saya sudah menjelaskan cara bikin dalam waktu ini. Langsung bikin streaming server percobaan dari nol, bener-bener nol nih tadi. Saya nggak tahu bisa atau enggak. Kebetulan di Ubuntu 20.04 langsung Studio OBS yang biasa saya pakai buat streaming ke YouTube, saya rubah konfigurasi sedikit supaya bisa streaming ke streaming server ini, terus langsung pakai VLC ditonton langsung, dan sudah bisa semuanya langsung jalan tanpa masalah. Itu ya. Cuman ini videonya, audionya kecil. Nggak tahu dah, pokoknya audio harus diset-set lagi lah supaya keluar. Penasaran doang sih. Apa di sininya harus diset juga ya? Nggak ngerti juga sih. OBS-nya. Audio. Nggak tahu. Nggak ada. Saya ngelup aja udah. Kalau mau gila mah ngelup. Cuman audionya kenapa nggak keluar ya? Apa emang padahal ini udah di maksimum semua nih? Nggak tahu, nggak ngerti. Audionya nggak keluar. Setting. Nggak tahu. Audionya nggak keluar, nggak tahu nih kenapa. Tapi paling nggak videonya udah keluar. Menghibur diri, video keluar. Ya udah. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana caranya kita membuat streaming server sendiri. Ini saya geser ke sini biar kelihatan. Ya nggak bisa. Maksudnya pengen dua sekaligus sih. Tapi ya udahlah. Jadi modalnya cuman server Ubuntu 20.04, Nginx RTMP, studionya OBS, kliennya VLC. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bangsa ini bisa pada bikin streaming server semua supaya kita bisa punya TV banyak sekali dan semua orang bisa selfie semuanya. Keren banget. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.